Halo semester 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, ini adalah pertemuan ketiga dari mata kuliah penilaian status gizi untuk semester 3. Hari ini kita akan belajar tentang penilaian status gizi yang A, antropometri. Penilaian status gizi antropometri saya bagi menjadi dua sesi, yaitu antropometri 1 dan antropometri 2. Untuk video pembelajaran dari antropometri 1 saya bagi menjadi dua, yaitu part 1 dan part 2. Silakan disimak. Sebelumnya kalian bisa membaca buku ajar penilaian status gizi yang dulu sudah pernah saya bagikan. Silakan baca halaman 68 sampai 98. Silakan disimak materi antropometri 1 part 1 pada video ini. Kemarin kalian sudah belajar tentang pertumbuhan. Ya, apa itu pertumbuhan? Perbedaannya dengan perkembangan itu apa, ya? Di situ kamu juga belajar faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu apa saja. Nah, dari situ kita akan mengetahui juga jenis-jenis pertumbuhan. Ya, jenis-jenis pertumbuhan itu apa saja? Ada dua, ya. Yang pertama adalah pertumbuhan linier. Pertumbuhan linier itu berhubungan dengan panjang, ya. Linier itu berhubungan dengan panjang. Nah, ukuran linier atau pertumbuhan linier yang rendah pada seorang individu itu berkaitan dengan keadaan gizi yang kurang akibat kekurangan energi dan protein yang diderita pada waktu yang lampau atau pada waktu lalu, ya. Maksudnya adalah pertumbuhan linier yang rendah, atau misalnya contohnya adalah linier itu adalah tinggi badan. Nah, tinggi badan yang rendah atau tinggi badan yang kurang pada seorang individu itu mengindikasikan keadaan gizi yang kurang akibat kekurangan energi dan protein yang diderita oleh individu tersebut pada waktu lampau atau sifatnya kronis. Karena apa? Karena pertumbuhan linier atau tinggi badan itu pertumbuhannya lama atau lambat. Misalnya kita kekurangan asupan energi dalam seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir begitu. Nah, itu tidak serta-merta langsung mempengaruhi ke tinggi badan begitu, ya. Karena tinggi badan itu sifatnya lama, ya, bisa setahunan seperti itu untuk menambah tinggi badan seseorang. Sehingga tinggi badan itu merupakan keadaan, atau tinggi badan atau di sini adalah ukuran linier, ya. Itu mengindikasikan keadaan gizi kurang akibat kekurangan energi dan protein yang sifatnya kronis, ya, atau jangka panjang, atau yang diderita dari waktu yang lampau begitu. Nah, contoh ukuran linier adalah tinggi badan, panjang badan, lingkar dada, dan lingkar kepala. Kemudian untuk pertumbuhan massa jaringan, ya, ini yang kedua, jenis pertumbuhannya kedua, yaitu pertumbuhan massa, yaitu massa tubuh atau massa jaringan. Nah, massa tubuh atau massa jaringan yang rendah, ya, yang diindikasikan contohnya dengan berat badan yang rendah, itu mengindikasikan keadaan gizi yang kurang akibat kekurangan energi dan protein yang diderita waktu sekarang atau saat ini atau saat pengukuran begitu. Karena apa? Karena berat badan itu bisa naik dan turun secara fluktuatifnya itu cepat begitu. Misal seminggu ini kita nggak nafsu makan karena putus cinta mungkin, ya, jadi nggak nafsu makan, makan sehari cuman sekali, itu aja cuman makan getuk, ya, pagi hari, habis itu udah nggak nafsu makan lagi begitu, ya. Nah, itu di seminggu asupannya kurang, ya, dalam 1 minggu itu langsung bisa mempengaruhi turunnya berat badan begitu, ya. Sehingga berat badan itu sifatnya akut, ya, atau saat ini, sehingga kondisi berat badanmu saat ini itu menunjukkan kekurangan energi dan protein atau kelebihan energi dan proteinmu saat ini begitu, ya. Berbeda dengan
ukuran linier tadi, karena linier itu kan pertambahan liniernya itu kan lama sekali begitu ya, sehingga itu merupakan kondisi yang kronik ya, itu mengindikasikan waktu lampau. Kalau yang berat badan itu adalah kondisi yang saat ini begitu. Contoh untuk pertumbuhan massa jaringan adalah berat badan, lila, dan tebal lemak bawah kulit. Juga ada di situ lingkar pinggang ya, untuk melihat deposit jaringan lemak pada tubuh bagian perut atau sentral begitu. Nah, sekarang kita masuk ke antropometri. Definisi dari antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Antropometri merupakan ukuran tubuh. Nah, antropometri gizi merupakan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Nah, ini yang perlu dicamkan ya. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Ya, karena apa? Karena antropometri itu merupakan ukuran tubuh begitu ya. Tinggi, pendek, gemuk, kurus, atau normal. Nah, itu kan mengindikasikan keseimbangan atau ketidakseimbangan energi seseorang. Begitu. Keseimbangan dengan apa? Keseimbangan energi dengan apa? Keseimbangan energi dengan kebutuhan energi dari keseimbangan antara asupan energi dengan kebutuhan energi dari individu tersebut. Ya, misal individu itu mengasup atau mengkonsumsi energi lebih banyak dibandingkan kebutuhannya, maka dia akan memiliki berat badan lebih dari standarnya begitu ya, karena tidak seimbang. Ketidakseimbangannya ke arah yang positif sehingga kelebihan energi ya. Dari situ akan tertampil antropometri berat badan yang lebih dari normal. Nah, itu merupakan contoh dari antropometri sebagai alat untuk mengindikasikan ketidakseimbangan energi dan protein. Nah, ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. Jika asupan makan kurang dari kebutuhan, itu lemak dan ototnya juga akan kurang dari yang seharusnya, yang diindikasikan dengan berat badan yang kurang juga, begitu ya. Oke, ini nutritional anthropometry atau antropometri gizi itu merupakan pengukuran tubuh dan nutrisi manusia, begitu. Menurut Jelif, ini merupakan antropometri gizi merupakan pengukuran variasi dimensi tubuh dan komposisi kotor tubuh manusia yang berbeda menurut kelompok umur dan tingkat nutrisi. Nah, untuk pengertian lainnya adalah antropometri gizi merupakan pengukuran antropometri secara luas digunakan dalam penilaian status gizi di tingkat individu maupun populasi. Nah, populasi itu berarti kumpulan individu ya. Oke, nah kecepatan pertumbuhan atau pencapaian pertumbuhan itu didasarkan pada ukuran fisik tubuh atau antropometri. Oleh karena itu, antropometri digunakan sebagai indikator status gizi ya, karena tadi kita tahu bahwa keseimbangan energi antara yang diasup dengan yang digunakan itu tertampil dari ukuran fisik tubuh atau antropometri, berarti antropometri bisa digunakan sebagai indikator status gizi seseorang. Nah, syarat penggunaan antropometri. Syarat-syarat dari alat-alat yang digunakan untuk antropometri adalah alatnya harus mudah didapat dan digunakan. Ya, karena harus mudah didapat, tidak sulit, tidak membutuhkan alat-alat yang besar, yang mahal, yang harus ada di laboratorium begitu ya. Karena antropometri ini ukuran tubuh. Untuk mengukur ukuran-ukuran tubuh, sehingga alatnya harus pertama mudah dibawa, mudah didapat begitu, kemudian cara pengukurannya juga mudah supaya bisa diaplikasikan ke setiap individu maupun kelompok di masyarakat.
Yang kedua, pengukuran dapat dilakukan berulang dengan mudah dan objektif. Maksudnya berulang adalah misal timbangan badan itu bisa digunakan oleh banyak orang. Satu orang naik, diukur, kemudian turun, gantikan orang yang kedua, diukur lagi, kemudian turun, ya, berulang-ulang yang cepat dan mudah begitu, dan hasilnya objektif. Berbeda dengan pengukuran biokimia begitu ya. Pengukuran biokimia itu memang bisa berulang, tapi dalam pengukurannya harus menggunakan teknik-teknik tertentu yang lama ya, dan tidak mudah begitu. Kemudian pengukuran tidak hanya dilakukan tenaga profesional khusus, juga oleh tenaga lain yang terlatih ya. Nah, antropometri itu pengukurannya tidak perlu orang yang profesional. Jadi untuk menimbang badan, mengukur tinggi badan, panjang badan, lila begitu, tidak harus orang yang profesional seperti pengukuran biokimia atau cek laboratorium itu ya, untuk mengukur biokimia darah, urin, feses begitu, itu harus ada dari analis begitu ya. Jadi itu merupakan profesional khusus. Nah, untuk ukuran antropometri ini bisa dilakukan oleh siapapun tapi yang terlatih. Begitu ya. Jadi memang tidak sembarang orang bisa. Jadi masyarakat umum bisa, namun dia harus terlatih bagaimana mengukur berat badan yang baik, bagaimana mengukur tinggi badan yang baik begitu. Nah, ini peran dari ahli gizi adalah ahli gizi harus tahu bagaimana cara mengukur antropometri dengan tepat. Tekniknya harus tepat, cara membacanya harus tepat, pengukurannya harus tepat, begitu supaya hasilnya akurat. Nah, nanti ahli gizi ini bertugas untuk melatih ini ya, masyarakat untuk tujuan tertentu dalam pengukuran antropometri, misalnya pada kader posyandu ya. Kader itu kan masyarakat, kader posyandu itu kan masyarakat yang terpilih untuk mengelola suatu posyandu di suatu daerah. Nah, ini nanti ahli gizi kalau dia bekerja di puskesmas atau ahli gizi puskesmas, dia harus melatih kader posyandu bagaimana cara mengukur antropometri yang baik begitu. Kemudian biayanya relatif murah ya. Mengukur lila itu hanya pakai lingkar lila, pita lila, metlin, harganya cuma 3.000 ya. Kemarin kalian baru beli kan. Nah, kemudian tinggi badan pakai mikrotoa. Apakah itu valid Bu pakai mikrotoa? Iya, valid. Mikrotoa itu bisa digunakan dan itu valid asalkan pemasangannya dan pengukurannya tepat begitu ya. Kemudian hasilnya mudah disimpulkan begitu ya. Jadi mudah disimpulkan. Tinggi badannya 157. Nah, berarti tinggi badannya angka itu. Berat badannya dilihat dari jarum yang menunjukkan di bedroom scale-nya 49. Nah, berarti itu merupakan berat badannya. Jadi langsung mudah didapatkan hasilnya. Begitu, berbeda dengan uji laboratorium ya, harus menggunakan teknik tertentu untuk mendapatkan hasil, dan hasilnya harus diinterpretasikan oleh tenaga profesional. Kemudian secara ilmiah diakui kebenarannya. Nah, ini secara ilmiah diakui kebenarannya, yaitu misalnya timbangan badan, tinggi badan pakai mikrotoa, stadiometer. Nah, itu merupakan alat-alat yang sudah terstandar untuk mengukur antropometri, begitu. Ya, sehingga bisa digunakan dan itu sah dan valid untuk digunakan. Begitu. Itu adalah syarat penggunaan antropometri. Oke, sekarang keunggulan antropometri dibandingkan dengan metode penilaian status gizi yang lain ya. Kemarin kita kenalan ada 7 ya metode penilaian status gizi. Untuk yang metode penilaian status gizi langsung ada 3. Nah, keunggulan antropometri dari metode penilaian status gizi langsung yang lain adalah yang pertama, prosedurnya sederhana. Ya, nimbang badan kan sederhana ya, paling hanya melepas sesuatu yang berat begitu ya. Kemudian melepas alas kaki dan lain sebagainya. Tinggi badan juga, itu prosedurnya sangat mudah. Kemudian aman dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel yang besar. Ya, maksudnya menimbang badan itu kan seandainya kita nimbang sampel di masyarakat sebanyak 50 balita, ditimbang kan cepet ya, naik dibaca turun, naik dibaca turun begitu ya. Jadinya dalam jumlah sampel yang besar, aman, sederhana, dan cepat dilakukan. Kemudian yang kedua, relatif tidak membutuhkan tenaga ahli. Kemudian alat murah, mudah tahan lama, metode dapat dibakukan, dapat menggambarkan riwayat gizi masa sekarang dan lampau. Nah, maksudnya adalah menggambarkan riwayat gizi masa sekarang itu apa?
Apa tadi yang menggambarkan riwayat gizi masa sekarang saat ini atau akut saat ini? Berat badan. Ya, kalau untuk menggambarkan status gizi masa lampau itu apa? Tinggi badan. Oke, baik. Dapat mengevaluasi perubahan status gizi periode tertentu ya. Dapat digunakan untuk penapisan kelompok yang rawan gizi. Itu adalah keunggulan antropometri dibandingkan metode lainnya. Misalnya dibandingkan dengan biokimia tadi ya, itu sulit dilakukan, tapi juga ahli gizi butuh ya data biokimia. Tapi ini kita membandingkan antropometri dengan metode lain. Nah, antropometri ini sangat mudah untuk dilakukan. Oke, tapi antropometri juga punya kelemahan ya. Kelemahannya adalah alatnya tidak sensitif, yaitu tidak dapat membedakan kekurangan zat gizi tertentu. Misalnya, orang ditimbang berat badannya kurang dari standar, kurang dari berat badan idealnya, atau ketika berat badan diukur, tinggi badan diukur, kemudian dihitung IMT-nya, ternyata IMT-nya di bawah 17,5 ya, yang artinya adalah gizinya gizi buruk begitu ya, gizi kurang. Nah, dari situ kita tidak bisa melihat gizi kurangnya ini sangat kurang ya, berarti di bawah 17,5 itu karena apa? Ya, karena kekurangan energi kah, atau mungkin dia kekurangan protein kah ya, atau apa ya. Kita hanya bisa melihat bahwa berat badannya kurang, berarti ada ketidakseimbangan energi negatif pada tubuhnya, tapi kita tidak tahu zat gizi apa yang kurang, zat gizi makro apa yang kurang dari individu ini ya, karena antropometri hanya menggambarkan keseimbangan energi saja. Kemudian faktor di luar gizi dapat menurunkan spesifisitas dan sensitivitas pengukuran antropometri, begitu. Kemudian kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dapat mempengaruhi akurasi dan validitas pengukuran. Nah, kesalahan pada saat pengukuran ya bisa saja yang mengukur tidak terlatih, begitu. Kemudian alatnya mungkin trouble atau akurasinya kurang sehingga mempengaruhi hasil. Misal pertimbangan badan itu pegasnya sudah tidak baik digunakan gitu ya, sehingga ketika orang yang beratnya 50 kilo nimbang di situ itu jadi 65 misalnya, kan bisa saja terjadi. Atau timbangan digital yang baterainya itu sudah soak sehingga harus diganti misal, tapi yang mengukur tidak tahu bahwa baterai itu harus diganti, sehingga ketika digunakan untuk pengukuran, hasil yang ditampilkan pada pertimbangan badan digital itu tidak akurat, begitu. Kemudian kesalahan terjadi karena pengukuran, perubahan hasil pengukuran yaitu fisik dan komposisi jaringan, analisis dan asumsi yang keliru. Itu bisa terjadi ya, analisis dan asumsi yang keliru dari sang pengukur. Sumber kesalahan biasanya berhubungan dengan latihan petugas yang tidak cukup. Nah, ini petugasnya memang harus terlatih ya. Tidak harus profesional tapi harus terlatih ya, harus diberikan pelatihan yang cukup, begitu. Kemudian kesalahan dari alat itu sendiri ya, atau kesulitan dalam pengukuran. Nah, sekarang jenis parameter dalam antropometri itu adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain ada umur, berat badan. Kalau umur itu bukan antropometri ya, namun umur itu selalu diukur untuk membandingkan hasil ukur dari antropometri, begitu. Sehingga kita harus selalu bersinggungan dengan umur. Nah, umur ini keterangan atau definisi pengertian dan bagaimana cara mengukur umur itu kalian bisa baca di buku Ajar PSG ya. Tadi dari halaman 68 sampai 98, di situ ada kategori umur, silakan dibaca. Kemudian parameter lain dari antropometri adalah berat badan, tinggi badan, lila, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul ya, yang nanti akan dirasiokan dengan lingkar pinggang, serta tebal lemak bawah kulit. Nah, kita masuk yang pertama adalah berat badan. Berat badan ini seperti yang saya sampaikan tadi dapat mengetahui status gizi sekarang ya. Alasannya adalah karena perubahan berat badan mudah terlihat dalam waktu singkat
Ya, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa dalam seminggu kita kurang asupan makan, ya kita langsung bisa merasakan penurunan berat badan karena berat badan itu fluktuatif dan perubahannya sangat cepat. Kemudian ketika kita dalam seminggu atau 2 minggu ini makan banyak ya karena liburan mungkin, karena lockdown ya di rumah terus begitu ya, dimasakin enak-enak sama ibu begitu. Nah, itu ya langsung pipi jadi gembung, ya kemudian lengan, paha jadi menggembil gitu ya. Ya, sehingga berat badannya jadi naik gitu ya. Jadi itu menggambarkan status gizi sekarang. Eh Berat badan itu menggambarkan total massa tubuh berupa fat mass atau massa lemak dan massa bukan lemak atau fat free mass. Contoh massa bukan lemak adalah air, otot, protein, tulang, dan mineral. Jadi berat badan itu menggambarkan semua massa di dalam tubuh kita, baik massa lemak maupun massa bukan lemak ya. Oke, kemudian alat yang digunakan adalah timbangan badan atau bathroom scale, bisa digital, bisa analog. Kemudian ada baby scale, ini untuk bayi ya. Kemudian ada dajin ya, kalau kita sering lihat di posyandu itu pakai dajin. Kemudian untuk mendapatkan ukuran berat badan yang akurat, terdapat beberapa persyaratan, diantaranya adalah ukuran berat badan harus mudah digunakan dan dibawa. Alat ukur berat badan harus mudah digunakan dan mudah dibawa, mudah didapatkan, harga relatif murah, ketelitiannya 0,1 kg atau 100 gram. Begitu. Skala mudah dibaca, cukup aman digunakan, serta alat sudah dikalibrasi. Nah, mungkin kita kadang menemukan timbangan badan yang ketelitiannya mungkin di atas ini ya, 0,5 kg mungkin ya. Nah, itu lebih baik pakai yang ketelitiannya 0,1 kg atau 100 gram. Oke, baik. Sekarang ini adalah alat ukur berat badan untuk dewasa ya. Ini yang sebelah kiri ini digital yang menunjukkan angka langsung. Kemudian yang tengah ini analog ya, pakai jarum, dalamnya ada pegasnya. Kemudian ini yang analog juga tapi berikut dengan tinggi badan, alat ukur tinggi badannya. Ini sering kita temui di layanan-layanan kesehatan seperti puskesmas atau klinik seperti itu, sehingga ketika kita mengukur berat badan dia juga bisa mengukur tinggi badannya. Ini untuk mengukur tinggi badan ini tinggal ditarik aja ya, tuasnya ini tinggal ditarik ke atas ya. Apa yang diukur, orang yang diukur tetap berada di atas timbangan seperti itu. Nah, ini timbangan untuk bayi ya, ini detektor untuk bayi yang analog ya. Ini prinsipnya sama kayak dacin ya, dia tinggal digeser aja menunjukkan angka berapa. Nanti di sini kita bisa melihat panahnya itu sesuai dengan seimbang dengan petunjuknya, begitu berarti angka itulah yang merupakan berat badan bayi tersebut ya, bayinya tidur di sini. Kemudian ini yang digital ya. Nah, ini yang analog tapi pakai pegas dan pakai jarum ya. Kemudian ini adalah dacin ya, nanti digantungkan di sini kainnya, kemudian ini tinggal digeser bandulnya. Kemudian dilihat keseimbangannya yang ada di sini, keseimbangan antara jarumnya begitu. Kalau seimbang berarti itulah berat badan sang anak. Baik, nah ini gambar dari dacin ya. Mungkin sekarang jarang ditemui ya, tapi ini masih banyak juga digunakan di daerah-daerah tertentu untuk penimbangan di posyandu. Nah, ini merupakan alat ukur berat badan ya. Yang pertama adalah timbangan injak. Timbangan injak itu ada yang digital dan ada yang analog. Cara mengukur berat badan dewasa dengan timbangan digital atau analog. Letakkan alat timbang di bagian yang rata atau datar dan keras. Ya, alat timbangannya itu diletakkan di bagian yang rata atau datar dan keras ya. Jangan diletakkan di atas kasur misalnya.
busa misalnya atau rumput yang tebal. Jangan, karena dia akan goyang seperti itu sehingga mempengaruhi hasil timbang. Jadi harus rata, keras. Jika berada di atas rumput yang tebal atau karpet, bisa dipasang kaki tambahan pada alat timbangan untuk bisa mengatasi daya pegas dari alas yang tebal. Jadi bisa diberikan kaki tambahan atau dari karpet itu diberikan alas yang tebal, misalnya papan begitu, sehingga alas untuk meletakkan timbangan itu tetap rata dan keras gitu ya. Kemudian pastikan alat timbang menunjukkan angka 0. Ya, ini yang patut kita ketahui terlebih dahulu sebagai petugas ya yang profesional dan terlatih. Kita sebagai ahli gizi kalau mau menimbang, lihat dulu angkanya. Baik itu analog maupun digital, ya kita lihat dulu angkanya 0 apa enggak gitu. Kalau analog itu jarumnya di angka 0 tepat atau tidak, dilihat dulu. Kadang ada yang miring, nolnya di sebelum garis jarumnya sebelum angka 0 atau mungkin lebih dari angka 0. Apa yang harus kita lakukan jika begitu? Nah, kita tera dulu ya, kita geser dulu bagian scrollnya itu di bagian bawah bathroom scale yang analog itu biasanya ada scroll, kita geser sehingga angka jarumnya itu pas di angka 0 gitu ya. Nah, kalau yang untuk timbangannya digital biasanya kalau 0 tetap 0 ya, tapi kalau seandainya alat itu bermasalah, biasanya tulisannya error gitu, karena mungkin baterainya habis atau memang alatnya kurang baik. Nah, ini harus diperhatikan ya, sebelum menimbang harus dilihat angka 0. Kemudian ketika kita sudah melihat angka itu 0, kemudian coba ditekan atau diinjak alatnya, kemudian kita turun lagi. Ketika kita turun lagi, apakah alatnya tetap di angka 0 atau tidak? Jarumnya, gitu. Ya, ketika kita naik, kemudian kita turun, yang tadinya 0, jarumnya di angka 0, ketika kita naiki dan kita turun lagi, ternyata geser si jarumnya, pindah ke angka hampir ke 1 begitu. Nah, berarti alat itu sudah tidak baik daya pegasnya gitu, harus dilakukan kalibrasi. Nah, setelah kita ketahui bahwa timbangan itu menunjukkan angka 0, kemudian kita coba untuk menaikinya dan meletakkan beban di atasnya dan kita ambil lagi, ternyata tetap di angka 0, berarti dalam kondisi baik alatnya. Nah, kita mulai untuk menimbang ya. Sampel yang akan menimbang diminta untuk melepas sesuatu yang berat begitu. Misal jaket, kemudian alas kaki, sepatu ya. Kalau mau masih pakai kaos kaki, it's okay, nggak apa-apa. Kemudian jaket, topi, HP ya. Orang zaman sekarang itu HP-nya banyak, Android-nya ada 5 di kantong semua. Itu tolong dikeluarin. Kemudian dompet ya. Ini dompetnya kalau kertas it's okay dalamnya. Nah, kalau receh koin ya, celengan dibawa di saku ya, disuruh diletakkan dulu karena itu mempengaruhi hasil. Dan segala yang membebani badan begitu ya, pikiran-pikiran yang berat itu juga tolong diletakkan dulu supaya berat badannya sesuai dengan berat badan aktualnya gitu ya. Oke, kurcol ya itu ya. Oke, kemudian posisi badan saat pengukuran berdiri tegak ya. Jadi sampel berdiri di atas timbangan dalam posisi tegak, pandangan lurus ke depan, dan statis. Statis itu tidak bergerak ya, tidak enjrek-enjrekan di atas timbangan atau di atas bathroom scale-nya, karena nanti angkanya akan goyang-goyang begitu, nggak bisa dibaca ya. Jadi dia statis atau diem, pandangan lurus ke depan, dan badannya tegak lurus menghadap ke depan ya. Kadang ada individu itu ketika diukur timbangannya dia ikut nunduk ya, ngelihat berapa sih saya berat badannya gitu ya, itu akan mempengaruhi hasil gitu ya, akan jadi lebih berat begitu. Jadi biarkan dia pandangannya lurus ke depan, nanti yang membaca adalah ahli gizi. Kemudian setelah dia naik di atas timbangan, lihat angka yang tertera pada timbangan ya. Nah, itu cara mengukur berat badan untuk orang dewasa. Kemudian sekarang alat ukur berat badan untuk dajin.
Ya, cara mengukur berat badan dengan dacin yang pertama menggantungkan dacin pada dahan pohon yang kuat, palang rumah atau penyangga kaki tiga. Nah, ini biasanya sudah ada bawaan dari dacinnya, sudah ada penyangga kaki tiganya. Kemudian memeriksa apakah dacin sudah tergantung kuat. Tarik batang dacin ke bawah kuat-kuat. Nah, itu diperiksa dulu apakah sudah menggantung kuat atau tidak. Kemudian letakkan bandul geser pada angka 0 sebelum dipakai. Batang dacin dikaitkan dengan tali pengaman. Pasanglah celana timbang, kotak timbang atau sarung timbang yang kosong pada dacin. Ingat bandul geser pada angka 0. Seimbangkan dacin yang sudah dibebani celana timbang, sarung timbang, dan kotak timbang dengan cara memasukkan pasir ke dalam kantong plastik. Ya, kita harus menyeimbangkan apa yang sudah dikaitkan pada dacin tersebut, yaitu sarung timbang, supaya jarum menunjukkan angka yang seimbang dengan menambahkan kantong plastik yang diisi pasir atau kerikil. Anak atau bayi yang ditimbang diletakkan pada sarung timbang, kemudian seimbangkan dacin. Saat ditimbang, pakaian dibuat seminim mungkin. Sepatu, baju, atau pakaian yang cukup tebal harus ditanggalkan. Kantong celana timbang tidak dapat digeser. Tidak dapat digunakan. Kemudian geser bandul sampai tercapai keadaan seimbang. Kedua ujung jarum terdapat pada satu titik. Tentukan berat badan anak atau bayi dengan membaca angka di ujung bandul geser. Catat hasil penimbangan di atas dengan secarik kertas. Catat berat badan dengan teliti sampai satu angka desimal, misalnya 7,5 kg. Geser bandul ke arah 0, letakkan batang dacin dalam tali pengaman. Setelah itu bayi atau anak baru dapat diturunkan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penimbangan menggunakan dacin adalah pemeriksaan alat timbang. Alat timbangnya diperiksa dulu, apakah sudah cukup kuat menggantung. Takutnya ketika anaknya itu diletakkan, dia jatuh sak alat-alatnya, sak dacin-dacinnya gitu ya. Kemudian yang kedua, anak atau bayi yang ditimbang itu diperhatikan, dia jangan nangis kejer, meronta-ronta gitu ya, mending ditenangkan dulu. Kemudian keamanan dari alat tersebut dan pengetahuan petugas dalam memasang alat dan mengoperasikan alat tersebut. Nah, ini contoh dacin itu seperti ini ya, harus digantungkan. Jadi memang harus kuat sekali supaya tidak jatuh begitu ya. Kemudian petugas yang mengoperasikan juga harus paham bagaimana cara mengoperasikannya dan bagaimana cara menggantungnya. Ya, memang dibutuhkan 2 orang, yang satu memegangi anak, yang satu mengukur dacinnya. Begitu. Ya, untuk timbangan badan anak atau baby scale begitu ya, yang timbangan yang seperti ini tadi. Nah, ini ya, baby scale yang digital maupun yang analog ini caranya juga sama, yaitu tinggal dinaikkan saja ya, anaknya ditidurkan namun dengan pakaian yang seminim mungkin. Tidak harus lepas baju seperti ini semuanya, namun bisa kita kita lihat bahwa pakaian yang digunakan bayi itu seminim mungkin gitu ya. Jadi lepaskan topinya, lepaskan selimutnya, lepaskan sepatunya begitu. Bisa juga pampers ya, atau diapersnya itu biasanya berat ya, mungkin sudah kelamaan dipakai, sudah banyak di sana, sudah banyak airnya begitu. Nah, itu harus dilepas karena akan mempengaruhi hasil timbang begitu. Ya, sekarang kita lanjut ke lila. Ya, lila atau lingkar lengan atas ya, lila. Lila itu merupakan salah satu pengukuran antropometri. Pengukuran lila umumnya digunakan untuk wanita usia subur yang berusia antara 15 sampai 45 tahun. Ya, apa sih kegunaan lila untuk
golongan kelompok wanita usia subur? Ya, lila itu untuk mengetahui resiko kekurangan energi kronis atau KEK pada wanita usia subur. Apa sih wanita usia subur? Ya, wanita yang siap untuk bereproduksi begitu ya. Itu dinamakan wanita usia subur. Itu adalah wanita dengan umur 15 sampai 45 tahun. Nah, apa manfaat dari lila pada bus ini atau wanita usia subur adalah untuk mengetahui resiko KEK atau kekurangan energi kronis. Maksudnya apa kekurangan energi kronis? Maksudnya adalah individu tersebut mengalami kekurangan energi dalam jangka waktu yang lama. Begitu, itu bisa diukur dari lilanya atau lingkar lengan atas. Nah, batas lila untuk wanita usia subur adalah 23,5 cm. Lila pada seorang wanita usia subur harus 23,5 cm ke atas. Ya, minimal itu 23,5. Kalau jika hasil ukur lila pada WUS itu kurang dari 23,5 cm, maka artinya individu tersebut mengalami KEK atau kekurangan energi secara kronis. Ya, berarti nanti kemungkinan status gizinya juga rendah begitu. Nah, lalu apa dampak dari wanita usia subur yang KEK? Nah, wanita usia subur adalah wanita yang siap untuk bereproduksi, ya, siap untuk mengandung dan melahirkan keturunan. Nah, jika kondisi status gizi pada wanita usia subur ini KEK atau kekurangan energi secara kronis, maka akan berdampak pada janin yang akan dikandungnya. Begitu. Nanti dampaknya adalah janinnya bisa berat badan lahir rendah, bisa juga beresiko stunting, bisa mengalami gagal tumbuh begitu karena status gizi sang ibu kurang. Ditandai dengan KEK yang dilihat dari lila yang kurang dari 23,5 cm. Begitu. Nah, itulah peran dari pengukuran lila untuk wanita usia subur. Kenapa harus wanita? Kenapa tidak pria? Karena yang mengandung wanita. Ya, yang harus hamil, yang harus memberikan asupan makan ke janin melalui plasenta itu wanita. Jika wanita itu hamil dalam kondisi kurang energi kronis atau status gizinya kurang, ya akan berdampak pada hasil kehamilannya atau pada anak yang dikandungnya, akan beresiko terhadap status gizi janin dan anak yang akan dilahirkannya nanti. Begitu. Sehingga di sini kekhususannya adalah wanita karena yang mengandung adalah wanita, begitu ya. Nah, kemudian lila tidak dapat memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Ya, misal dalam 1 bulan ini kamu makan agak banyak begitu ya, lebih banyak dari apa yang kamu butuhkan. Apakah otomatis lilamu akan langsung nambah? Tidak. Ya, jangkanya agak panjang, mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun kamu kelebihan asupan baru lilanya nanti bertambah. Karena lila itu kan diukurnya di lingkar lengan atas ya. Kenapa kok di lingkar lengan atas? Kenapa nggak lingkar lengan bawah? Karena lemak, jaringan-jaringan lemak dan otot yang ada pada daerah trisep atau lingkar atau lengan atas bagian belakang ya, lengan atas bagian belakang itu merupakan gambaran dari deposit atau simpanan energi seseorang ya. Jadi tebal lemak dan otot yang ada di lengan atas bagian belakang itu merupakan gambaran dari deposit energi, sehingga lingkar lengan atas itu merupakan antropometri untuk mengukur kekurangan energi yang kronis. Karena kalau ukurannya lebih rendah dari normalnya adalah 23,5, berarti simpanan energi yang ada di tubuh individu tersebut kurang dalam jangka waktu yang lama, sehingga sampai lilanya itu sampai rendah.
gitu. Jadi nanti kalian-kalian ini yang cewek-cewek nih ya, kalian itu sudah masuk wanita usia subur. Kalian kan sudah 17 tahun, 18 tahun, mungkin 19 tahun. Nah, itu kalian itu wanita usia subur. Sehingga kalian harus menjaga berat badan kalian dalam kondisi normal. Dalam status gizinya harus baik begitu. Coba nanti kalian ukur lila kalian masing-masing ya, sebelah kiri. Seperti itu, diukur. Kalau di bawah 23,5, ya perbaiki dulu status gizimu sebelum nanti kamu menikah dan punya anak. Supaya apa? Supaya nanti melahirkan bayi yang memiliki status gizi yang baik juga, karena status gizimu sudah baik sebelum masa kehamilan, begitu ya. Nah, kemudian lila juga merupakan ukuran untuk memprediksi berat badan individu. Ya, ini adalah fungsi lila yang lain. Selain untuk mengukur mengetahui resiko KEK pada wanita usia subur, lila juga dapat digunakan untuk memprediksi berat badan, baik untuk wanita maupun untuk laki-laki ya. Jadi nanti seorang ahli gizi, misal dia bekerja di rumah sakit ya, ketemu dengan pasien yang pasiennya itu tirah baring, tidak bisa diukur berat badannya. Apa yang harus dilakukan? Ya, ukur saja lilanya untuk mendapatkan estimasi berat badan dari pasien tersebut. Nah, untuk mengestimasi berat badan dari lila itu tidak harus WUS ya, tidak harus wanita usia subur ya. Itu bisa perempuan dan bisa laki-laki, begitu. Nah, alat ukur lila pakai apa? Pakai pita lila dan pakai Medline. Nih ya, alat ukur pita ini namanya pita lila. Ini ujungnya ini nanti dimasukkan ke lubang ini, ditarik sampai sesuai dengan lingkar lilanya, nanti dibaca sampai di sini ya, nanti di sini ya. Di sini itu keluar angka berapa, begitu. Nah, yang merah ini ya, ini bolak-balik ya. Ini bukan dua yang berbeda, tapi ini bolak-balik. Ini kanan, ini kirinya, begitu ya. Nah, ini 23,5 nih, lihat. Di sini ya, yang merah ini 23,5. Jadi kalau nanti kamu mengukur kok angkanya berada di sini. Nah, ini merah, ini zona merah ini. Ini zona merah ya. Berarti dari sini ke bawah sini ke zona merah ini merupakan kondisi KEK. Maaf. Ya, dari sini sampai bawah ini kondisinya KEK. Ini untuk wanita usia subur umur 15 sampai 45 tahun. Nih, lihat nih ya di sini. Nah, baliknya pita ini itu gambarnya kayak gini ya. Nah, lila selain untuk WUS itu juga digunakan untuk memprediksi status gizi pada bayi gitu ya. Lila untuk bayi antara 0 sampai 30 hari itu di sini. Untuk 0 sampai 30 hari adalah 9,5. Ya, 9,5 di sini. Ini merupakan batas lila untuk bayi 0 sampai 30 hari. Nah, kalau untuk balita batasnya adalah di sini 12 sampai 13 cm. Itu merupakan batas lila yang baik untuk balita. Kalau di bawah itu kemungkinan dia mengalami status gizi kurang, begitu. Ya, harus di atas 12 untuk balita tersebut memiliki status gizi yang baiknya. Jadi lila untuk memprediksi KEK pada WUS itu batasnya 23,5, dan untuk memprediksi status gizi kurang pada bayi dan balita gitu ya. Untuk bayi 9,5, untuk balita saya agak lupa ya, sepertinya 11,5. Nanti minggu depan bisa saya jelaskan kembali untuk batas lila untuk balita. Nah, cara mengukur lila sekarang. Cara mengukur lila adalah gunakan tangan sebelah kiri. Ya, selalu pakai tangan sebelah kiri. Kecuali untuk orang yang dia kidal. Kalau kidal dia nulisnya selalu pakai tangan kiri atau melakukan apapun pakai tangan kiri, berarti kita mengukur lilanya pakai tangan kanan. Oke, sing-singkan lengan baju sebelah kiri, lalu tekuk siku. Ya, sikunya ditekuk sehingga 90 derajat. Tetapkan posisi bahu akromion dan siku oleh kranon. Tangan harus ditekuk 90 derajat. Bahu atau bagian akromion yaitu ujung bahu. Coba pegang ujung bahu kalian.
ujung bahu, di situ ada satu titik tulang. Ya, itu namanya akromion. Kemudian siku, ujung sikumu itu kan ada tulang. Nah, itu adalah olecranon. Nah, letakkan pita pengukur antara titik akromion bahu dan titik olecranon siku. Jadi ukur dulu dari titik bahu sampai titik siku, ukurannya berapa, diukur dulu. Nah, dari situ, dari ukuran itu, misal kamu menemukan sekitar berapa? 36 cm mungkin ya. Lalu tentukan titik tengahnya. 36 cm itu tengahnya berapa? 18. Nah, jadi 18 cm dari bahu itulah merupakan titik tengah dari lingkar dari lengan atas individu tersebut. Nah, baru dilingkarkan. Jadi tentukan dulu titik tengahnya dengan mengukur akromion dan olecranonnya, kemudian menemukan titik tengah, dari situ kita lingkarkan pita lilanya tepat pada titik tengah lengan begitu. Nah, pita jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar saat mengukur di lengan. Nah, luruskan lengan bawah ke arah bawah ya. Tadi kan ketika kita menemukan akromion dan olecranon ditekuk ya, sikunya 90 derajat ya. Nah, ketika kita melingkarkan pita lila atau metlin ke bagian tengah lengan atas untuk melihat berapa hasil ukur lilanya. Nah, ketika kita mengukur itu melingkarkan, tangan harus lurus ke bawah, tidak menekuk lagi ya, tidak menekuk lagi dan tidak berkontraksi otot lengannya sehingga dalam keadaan dia tidak berkontraksi ya. Kemudian baru diukur, dibaca hasil ukurnya berapa begitu. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah pengukuran dilakukan di bagian tengah antara bahu dan siku lengan kiri. Saat pembacaan, hasil pengukuran lengan harus dalam posisi menggantung bebas atau lurus. Lengan baju dan otot lengan dalam keadaan tidak tegang atau kencang. Alat pengukur dalam keadaan baik dalam arti tidak kusut atau sudah dilipat sehingga permukaannya tidak rata. Nah, ini ya, jadi diukur dulu dari akromion di sini dan olecranon. Kemudian tentukan titik tengahnya. Ini pakai ballpoint, ini maksudnya untuk menentukan titik tengahnya, tapi nggak perlu sampai begini. Kalau mau dititik juga boleh, takut kegeser ya, tapi kalau nggak dibeginikan saja, ditekan pakai jari ya, kita tahu bahwa titik ini adalah titik tengahnya. Nah, baru kita lingkarkan lilanya begini ya. Nah, ketika mengukur akromion dan olecranon, dia menekuk ya, lengannya menekuk, lihat 90 derajat. Namun ketika dilingkarkan untuk dilihat angka ukurnya, hasil ukurnya, lengan harus lurus, tidak boleh nekuk begini ya, lurus, ingat ya, begitu cara pengukurannya. Nah, ini manfaat lila. Yang pertama, manfaat lila tadi apa? Ini ya dari bawah ya, ini saya salah nulis ya. Manfaat lila yang pertama dapat digunakan untuk mendeteksi KEK tadi ya, untuk wanita usia subur ya, batasnya adalah 23,5 cm. Bisa juga untuk bayi, mendeteksi status gizi kurang pada bayi dan balita, itu bisa pakai lila. Kemudian yang kedua dapat digunakan untuk estimasi berat badan. Nah, ini baik untuk pria maupun untuk wanita begitu ya. Ini rumusnya, ini estimasi berat badan untuk lila. Jadi nanti estimasi berat badannya diketahui dari lilanya, dimasukkan dengan rumus ini. Nah, kemudian manfaat lila yang ketiga, nah ini ya, dapat menentukan status gizi individu. Ya, ternyata lila bisa untuk mengetahui status gizi. Rumusnya adalah persen lila sama dengan hasil lila aktual atau hasil pengukuran lila dibagi standar dari lila dikali 100%. Untuk pengukuran status gizi individu menggunakan lila nanti saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan depan, karena ada buku yang harus kalian ketahui dulu untuk menentukan standar lilanya begitu ya. Nah, ini adalah materi dari antropometri 1 part 1.
Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya di antropometri part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.